Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali para guru hebat, guru PAUD dimanapun Anda berada. Kita masih lanjut lagi obrol-obrol tentang literasi di channel Calistung Asik Indonesia. Masih bersama Ibu Inti Farhati. Halo. Ya, oke. Teman-teman, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan, support, yang sudah rajin komen, yang like channel YouTube Calistung Asik Indonesia ini. Mudah-mudahan usaha kecil ini bisa semakin menyebarkan semangat literasi di Indonesia. Oke ya, Bu Inti, sepakat ya? Sepakat. Oke, Bu Inti, dalam podcast terakhir ya, Ibu menjelaskan tentang pembelajaran literasi. Salah satu media yang diangkat itu adalah tentang buku besar. Betul. Nah, ini menarik nih Bu, karena kita udah mulai mau masuk ini. Secara teknis apa sih ini media pembelajaran buku besar ini ya? Iya. Ternyata di literasi pun ada ya buku besar ya, bukan cuma di bidang katakanlah keuangan kayak gitu. Ternyata di literasi pun ada ya. Iya. Ya, jadi tolong mohon Ibu jelaskan. Sebenarnya buku besar ini, konsep buku besar di pembelajaran literasi anak usia dini ini seperti apa? Oke. Ya, baik teman-teman. Selamat datang, selamat bersua kembali dengan Binti Farhati. Halo para guru pendidikan anak usia dini, guru binaanku di Kecamatan Pamulang dan juga di Kota Tangerang Selatan dan di mana saja berada. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang buku besar, Pak Maksi. Jadi kalau pengertian buku besar dalam konteks literasi itu tidak seperti buku catatan keuangan ya atau apapun itu. Buku besar adalah buku yang berukuran besar ya. Literally memang besar ya ukurannya. Ini ukuran A3 ya Bu ya? Betul, A3. Okay. Buku yang berukuran besar, yang menarik, yang sengaja dibuat oleh guru untuk memotivasi, untuk merangsang minat baca anak sebagai media dalam pembelajaran setiap harinya. Jadi kalau saya lihat memang anak-anak cenderungnya memang suka yang gambar yang besar. Betul. Ya. Jadi ini saya langsung nih ciri-cirinya ya. Oke. Ciri-cirinya memang ukurannya memang besar. Ya. Jadi kenapa besar? Karena ini ketika kita membacakan buku besar ini anak-anak tuh jadi bisa melihat walaupun jumlahnya 20 ya Pak ya. Ya. Ini anak-anak jadi eye level kemudian juga terlihat jelas. Oh ya, gitu. Jadi dalam kelas misalnya banyak anak cuma jadi ikut perhatian ya, ikut merhatiin karena bukunya memang besar. Oke. Bahkan sebenarnya ada juga yang lebih besar lagi Pak. Ini standar sebenarnya, bukan tapi minimal ukurannya segini. Nah itu Pak ya. Jadi ciri-cirinya kemudian singkat Pak, ringkas. Jadi tidak terlalu banyak memakan halaman. Jadi ini sekitar 10 sampai 15 halaman. Kemudian juga lihat ini hurufnya, kata-katanya memang jelas terbaca. Desa yang indah. Nah, ini adalah karya Ibu Mimin Prasetyawati dari RA yang ada di Jakarta Selatan. Halo Bu Mimin, kalau menyimak channel kemudian ini. Nah, ini lihat Desa Sukamaju yang indah. Gitu. Ini ciri-cirinya dulu ya Pak. Ya. Kemudian ciri yang pertama memang ini lihat gambarnya besar, gambarnya banyak, tulisannya sedikit. Jadi ini eye catching, menarik buat anak. Namanya anak-anak usia dini kan kalau melihat tulisan banyak, ya, jangankan ya. Mau membaca udah jenuh. Ya. Ini memang tulisannya sedikit saja, 1 kalimat cukup. Dan ya, ini yang anak itu membaca besar. Gambar dulu ya Bu ya? Membaca gambar dulu. Jadi ketika dia membaca gambar dibantu dengan membaca simbol. Nah, ini huruf. Betul, gitu ya? membaca aksara lah ya, katakanlah seperti itu dalam konteks literasi. Itu kemudian menarik tadi ceritanya utuh. Jadi ceritanya tuh satu rangkaian cerita tuh selesai dari satu judul. Itu beberapa ciri-ciri tentang buku besar ini. Baik, dalam pembelajaran anak usia dini, ini manfaatnya dan istimewanya apa? Oke. Ya, teman-teman, kalau kita lihat dari buku ini,
Ini buku besar yang dibuat oleh guru ya Pak ya. Oh ini guru yang buat? Betul, guru yang buat. Apa sih sebenarnya manfaatnya? Tetapi jangan salah, ada buku besar yang dibuat juga bersama-sama kolaborasi antara guru dan anak. Itu bisa dilakukan? Bisa. Mungkin karena anaknya yang mewarnai betul, gitu ya Bu? Iya. Jadi anak merasa dilibatkan, anak merasa diakui, dimanusiakan. Ya, ya seperti itu. Jadi bisa dibuat oleh guru atau bisa kolaborasi dengan anak-anak. Manfaatnya apa? Yang paling utama sebenarnya secara umum buku besar ini adalah tujuannya untuk merangsang, untuk memotivasi agar anak suka membaca. Itu saja satu. Nah, selain itu manfaat-manfaat yang lain itu dengan membaca buku besar, dengan dibacakan buku besar oleh guru, anak-anak akan mampu menggali informasi. Kemudian anak juga bisa mengidentifikasi gambar, kemudian juga bisa memahami aksara di sini, huruf, kosakata dan kata, tanpa terasa diajarkan secara langsung. Karena ketika guru membaca, anak akan mendengarkan, akan menyimak. Desa yang indah. Oh, desa yang indah itu tulisannya seperti itu dan dibantu oleh ilustrasi gambar. Jadi dapat menggali informasi. Kemudian anak juga dapat memahami simbol dan gambar. Karena kita tahu Pak, yang paling penting bahwa tahapan membaca bagi anak usia dini itu sebenarnya tidak langsung ke sini. Tahapan yang pertama adalah membaca konkret. Anak mampu membaca secara konkret, ini tuh telapak tangan, jari tangan, ini pipi, ini mata. Dari bendanya langsung. Betul, dari benda yang memang benar-benar konkret. Nah, tahapan yang kedua adalah membaca gambar. Anak bisa membaca gambar, dan yang ketiga adalah anak bisa membaca simbol. Jadi dari konkret kemudian gambar menjadi simbol. Nah, di buku besar anak akan bisa memahami atau bisa membaca gambar dan simbol. Selanjutnya manfaat lain yang bisa didapati dengan anak membaca buku besar ini, anak akan kayak termotivasi terus. Kalau istilahnya itu, aduh besok saya dibacakan buku lagi. Anak akan terus senang. Karena bagaimanapun mendidik atau memberikan pembelajaran itu harus dengan cara yang menyenangkan. Nah, di sini semuanya menyenangkan karena penuh dengan gambar, gitu ya. Dan biasanya kalau kita lihat buku-buku kita pada umumnya kan tulisannya banyak, gambarnya sedikit. Kalau ini enggak, gambarnya banyak, tulisannya sedikit. Ini dapat merangsang dan membuat mereka untuk mau membaca terus, besok membaca, kapan membaca lagi. Nah, sekarang misalnya gini Bu, ada yang berpendapat, ngapain sih repot-repot buat kayak gini, kan beli kan bisa udah banyak buku-buku yang menyediakan. Iya, betul. Guru nggak usah direpotin harus buat sendiri misalnya nih Bu ya. Iya. Itu gimana? Bisa saja sih kalau mereka uangnya banyak ya di satu. Jadi silakan aja. Ya bahkan misalnya mereka belum mampu membuat, bolehlah. Jadi saat ini tuh Pak sebenarnya dengan adanya pembelajaran dengan paradigma baru itu luar biasa. Pemerintah memberikan keleluasaan, memberikan pilihan. Apakah mau membeli saja silakan. Karena itu kan hanya teknis aja. Yang paling penting seberapa sering guru membacakan buku ini. Tapi mungkin ada di satu sekolah dengan tingkat kreativitas gurunya yang luar biasa, mau membuat sendiri dengan harapan juga bisa lebih hemat gitu ya, apalagi bisa menggunakan media-media atau benda-benda yang recycle, itu juga lebih bagus. Dan tadi itu juga ya, lebih ya. Ada kreasi kalau misalnya kolaborasi dengan anak. Betul. Ada kegiatan. Iya, tapi kalau misalnya mau beli silakan, mau membuat lebih baik lagi gitu ya, atau mau beli dulu nih supaya ada contoh boleh gitu ya, atau dari beli di ATM kan, diamati, tiru, modifikasi, kemudian nanti bisa dibuat sendiri dengan bentuk yang berbeda boleh. Jadi sebenarnya di sini diberikan keleluasaan ya, walaupun mungkin
di beberapa tempat membuat sendiri itu mungkin guru merasa lebih eksis ya, lebih saya bisa seperti itu ya. Seperti itu. Jadi tidak masalah kalau memang nanti mau beli, mau buat seperti itu. Apalagi dengan kolaborasi dengan anak. Baik Bu, ini penerapannya di kelas pembelajaran seperti apa Bu? Ini Ibu guru harus Bapak Ibu guru harus membacakan atau anak sendiri yang membaca? Terus ini diberikan sampai usia berapa? Oke. Dan berapa kali misalnya? Ada pakem-pakemnya nggak tuh Bu? Sebenarnya sih tidak ada pakem-pakem, tetapi berdasarkan pengalaman ketika saya berinteraksi dengan anak-anak PAUD ya, mereka dibacakan buku itu biasanya ketika ketika berada di carpet time, Pak. Carpet time atau sebelum memulai pelajaran ya, ketika kita morning talk dengan anak-anak gitu ya. Jadi untuk membuat mereka agar lebih siap belajar. Kenapa? Karena kadang-kadang kan anak PAUD, anak TK, anak RA, anak kelompok bermain datang kan tidak semuanya punya good mood ya. Mereka mungkin masih ingat, masih sedih, belum siap. Nah, harapannya dengan buku ini memacu mereka agar mereka lebih siap untuk belajar. Jadi ketika di carpet time atau ketika kayak kegiatan morning talk atau ketika anak-anak selesai istirahat. Bahkan ada juga yang membacakan buku sebelum pulang. Jadi supaya mereka ada penasaran. Gitu itu Pak ya. Kemudian sebenarnya ini hanya apakah untuk anak usia dini di level RA, TK, PAUD tidak. Jadi pengalaman saya menggunakan buku besar ini tidak hanya di level PAUD ya, TK, RA maupun kelompok bermain teman-teman, tapi juga di kelas 1, di kelas 2 dan sampai di kelas 3 sebenarnya, karena pendidikan anak usia dini itu kan sebenarnya sampai kelas 3. Itu mereka asik sekali dibacakan buku, apalagi anak PAUD gitu Pak Maksi. Anak kelas 1, 2, 3 aja masih excited gitu, masih waduh, apalagi anak level PAUD senang sekali gitu. Jadi teman-teman, para guru PAUD yang hebat jangan pernah mati gaya ya. Jadi ini Anda semua ditantang, kita semua ditantang untuk bisa menghadirkan minat baca anak ya. Ini salah satu media yang diajarkan ya di Calistung Asyik Indonesia. Nah Ibu, kalau teman-teman penasaran pengen belajar lebih jauh tentang media ini dan media-media lainnya, gimana Bu? Oh ya, kalau teman-teman ingin tahu, ingin paham sebenarnya, karena kan kita di sini terbatas ya Pak ya. Seperti apa filosofinya, kemudian maknanya dan bagaimana cara membuatnya, silakan hubungi nomor yang ada di podcast ini, channel ini. Begitu Pak. Tetapi jangan lupa dimanapun, kapanpun sebagai guru PAUD, yuk kita semangat berliterasi. Luar biasa. Baik teman-teman, untuk sesi podcast kali ini kita akhiri dulu. Biar Anda semua penasaran, kita akan sediakan lagi, kita akan buat lagi podcast-podcast menarik lainnya. Dan materinya akan terus berlanjut, masih dengan Ibu Inti Farhati. Tetap semangat, tetap menjadi guru kreatif dan guru hebat. Salam literasi. Gini Pak, literasi. Salam begini Gini. Salam literasi. Salam literasi. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.